Tani Vlog Channel. Saya kalau berbicara tentang Bunda Maria, ada sebuah hati yang membuat saya sukacita. Pertama, saya beriman sebagai seorang Katolik, mempunyai Bunda Maria adalah sebuah anugerah besar dalam hidup beriman saya. Saya punya penopang, penguat hidup beriman, yaitu siapa? Bunda Maria. Itu pertama. Apalagi setiap orang tidak akan pernah lahir ke dunia kalau tidak mempunyai bunda. Pasti semua orang punya bunda. Bahkan ada pepatah, surga ada di bawah telapak kaki bunda. Walaupun saya pernah memeriksa di kaki ibu saya, tidak kutemukan surga itu. Saya hanya ketemukan kaki ibu saya yang sudah ngapal karena sering jalan. Itu yang pertama. Saya sebagai seorang Katolik sangat beruntung mempunyai Bunda Maria. Yang kedua, dalam pengalaman saya senang sebagai seorang Katolik bahwa di dalam gereja satu hari ada 3 kali doa Angelus. Jam 6, 12.30, dan jam 6 sore. Dalam setiap doa Angelus kita mendoakan Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Doa Angelus ini jangan berpikir bahwa kita untuk berdoa kepada Bunda Maria. Tidak. Bahwa setiap rangkaian dari 3 salam Maria ini mengingatkan peristiwa Kristus, peristiwa Yesus. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel tentang siapa? Kristus. Lalu yang kedua, bagaimana Maria menjawab sapaan Gabriel. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku. Jadi karya Tuhan terjadi salah satunya karena apa? Karena tanggapan Bunda Maria. Bunda Maria menanggapi ajakan Tuhan. Bunda Maria menanggapi undangan Tuhan dan dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Dan yang terakhir ini, kebetulan saya kalau jam 12.30, kalau malaikat Tuhan, sebisa mungkin saya ke gereja. Dan permenungan ketiga adalah sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Anda tahu bagaimana patung Pieta itu menggambarkan Yesus yang terkulai di pangkuan Bunda Maria. Sabda telah menjadi daging. Dikatakan, dan sabda itu telah mati. Malaikat Gabriel dan Michelangelo begitu indah menggambar. Maria berkata, bagaimana sesungguhnya Yesus terkulai di pangkuan Bunda Maria. Jadilah saya yakin ibu mana yang tidak menangis. Jadi perhatikan, Maria yang lebih menekankan wafat. Jadilah apalagi anaknya ini wafat dengan cara yang sangat tidak Maria adil. Tidak mengatakan pasti Bunda Maria sebagai seorang ibu tolong ya beri waktu dahulu untuk tetapi Bunda Maria tidak mempunyai kekuatan. Maria tidak minta waktu semuanya itu disimpan. Maria tidak punya waktu itu nomor 3 merenung dahulu ya. Nanti menerima belajar dari Bunda Maria dahulu. Semua itu spontan Maria berkata terjadi. Beda dengan perkataan kita itu semua ditanyain. Semua diomongin. Apa artinya semua itu? Ini orang yang menjadi hamba Allah itu. Sampai kamu ngomong apa terjadi pada hal-hal yang membuat kita jengkel pun dibaca. Kita kan inginnya menjadi pemerintah yang udah jelas-jelas dari orang. Kamu gini, kamu gitu, kamu harus jadi seperti ini, kamu harus jadi seperti itu. Kalian bodoh itu namanya. Kamu harus jadi seperti kita harus belajar malam ini. Mari kita belajar dari Maria membalik. Malam ini kita diingatkan untuk mempunyai sosok apa yang kau katakan Bunda. Maka kalau kita punya sosok Bunda Maria, mari kita mohon Bunda Maria. Yesus pun pernah berkata, saudara-saudari yang terkasih, ibuku dan saudara-saudara saya ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan apa yang beliau nyanyikan. Jadi Anda ingat peristiwa ini toh menjadi pada saat saudara-saudara Yesus dan orang-orang berkata, Yesus, saudara-saudara, akhirnya Bunda saya pun wafat menjawab waktu kami berapa anak-anaknya, ekseget suaminya
ini bukan mau cucu-cucunya berdoa mengusir Maria. Bunda Maria. Jadi doa Salam Maria Justru kita ini mau lantunkan memperlihatkan dan siapa ibu Bunda menghadap Maria Tuhan. itu. Bahwa Bunda Rupanya Maria ini adalah semua sosok terjadi pada pada orang yang beriman. hidupnya hanya Rupanya semua mendengarkan ini firman terjadi Allah dan pada melakukan. orang yang sungguh-sungguh mohon pertolongan Bunda Maria. Jadi kata-kata doa harus punya isi, punya bobot, punya kekuatan iman dalam diri kita. Jangan sampai lagu, puji-pujian, kata-kata hanya mengalir begitu saja karena saya senang nyanyi. No, 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 bukan. Nyanyi puji-pujian beda dengan nyanyi tembang gulo, tembang dadar gulo, dadar gulo atau apalah gitu ya. Beda dengan nyanyian-nyanyian pop, tidak. Nyanyian rohani, nyanyian liturgi hendaknya dinyanyikan sebagai sebuah doa, ungkapan iman, ungkapan kasih. Nah sekarang, kalau kita punya Bunda Maria, kita pun tahu bahwa Maria pun menghadapi permasalahan kehidupan. Jadi jangan berpikir kalau orang suci itu pasti hidupnya enak ya Romo, dilindungi Tuhan, pasti nggak ada masalah, pasti senang terus. Enggak, salah. Justru orang suci itu makin bergumul hidupnya. Makin bergumul hidupnya dengan permasalahan. Karena apa? Karena orang kudus itu makin peka, makin punya kebutuhan untuk mendoakan orang lain, peduli pada orang lain. Jadi orang kudus itu tidak bergumul semata-mata dengan kesenangannya sendiri. Bukan, kalau kita kan bergumulnya dengan kesenangan sendiri. Malam ini habis persekutuan doa mau makan apa ya? Wah, paling-paling sudah bikin semuanya. Ah udahlah buat super mie. Aku ada super mie. Nah, itu kita masalahnya adalah untuk diri kita sendiri. Tapi orang kudus selalu punya masalah apa? Bagaimana semakin mencintai Tuhan. Bagaimana semakin Tuhan dikenal. Jadi permasalahan itu selalu menjadi tantangan, bagian kehidupan kita. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah, tolong jangan takut. Berarti Anda masih normal, Anda masih hidup. Anda masih punya, aduh Romo, masalah saya itu tidak berhenti-berhenti. Betul, berarti hidup Anda belum berhenti. Karena kalau Anda berhenti punya masalah, berarti Anda berhenti hidup. Jadi kalau Anda berhenti punya masalah, berarti Anda tidak punya pikiran lagi. Berarti Anda sudah agak-agak miring utaknya. Karena tidak punya masalah. Gitu. Kan orang-orang yang utaknya miring itu kan tidak punya masalah. Nah sekarang bagaimana dalam kehidupan pun kita dihadapin dengan tantangan zaman. Bah, di dalam kehidupan kita ditantang kehidupan beriman kita. Kita ditantang oleh apa? Oleh kenyamanan, orang sekarang itu cari nyaman, susah sekali cari orang-orang yang mau konsisten melayani Tuhan. Susah sekali Romo kalau untuk mencari ketua lingkungan. Nah, betul, karena orang itu lebih senang, ah udahlah saya mah jadi umat biasa saja. Sudah jadi biasa-biasa saja, saya tidak bisa tampil. Nah, memang kalau menjadi umat biasa-biasa saja itu gampang, tidak ada resikonya. Kalau memimpin menjadi ketua lingkungan, itu banyak resikonya, banyak sakit hatinya. Ini tantangan. Lalu tantangan dunia sekarang juga serba cepat. Itu tadi mie instan, semuanya ingin cepat. Dalam bahasa Sunda tuh pok, sok. Baru ngomong, langsung ada. Jadi sama kita pun menghadapi masalah juga ingin cepat selesai. Mbok, masalah ini cepat selesai supaya apa? Supaya saya senang. Mbok, semoga kan kalau ada doa novena itu kan doa novenanya ada apa namanya? Ada permohonan. Semoga permasalahan kami cepat dituntaskan oleh Tuhan. Saya tuh suka ketawa dengan permohonan seperti itu. Yang punya masalah kamu, yang membuat masalah kamu, kok Tuhan yang suruh membereskan. Aneh sekali, Wonggi gitu ya, manusia itu suka aneh. Jadi perlihatkan, supaya cepat dapat jodoh. Cepat-cepat dapat jodoh, malah cepat juga cerainya. Gitu. Jadi kita selalu ingin cepat. Tidak mau menghargai proses. Sama, kita juga sudah melukai orang lain. Ayo kamu cepat-cepat harus bisa memaafkan saya. Yesus juga ngomong, maafkan harus 70 kali 7 kali gitu ya. Ya kamu bisa ngomong seperti itu karena kamu bukan orang yang disakiti. Kalau kamu orang yang disakiti, nggak bisa cepat memaafkan.
Namanya manusia kok. Butuh proses, butuh waktu. Ini tantangan dalam kehidupan kita. Ada tantangan gap lagi, gap antara orang tua dengan anak. Waduh, anak itu makin lama makin susah dimengerti, susah diberitahu, susah diatur. Itu. Jadi zaman sekarang itu orang tua hubungan dengan anak makin menjauh. Banyak sekali saya yang melihat peristiwa-peristiwa miris, peristiwa-peristiwa yang memprihatinkan. Ada ibunya ditaruh di rumah yang bagus sekali, di rumah yang bagus sekali oleh anaknya, tinggalkan dengan tantenya, dibiarkan, jarang ditengok, jarang diberi kabar oleh anak-anaknya. Taunya ibunya meninggal, bukan anaknya yang mengurus, malah tetangga-tetangganya yang mengurus. Ya Tuhan, lihat begitu banyak perlakuan anak yang dalam tanda petik saat-saat ini begitu menyedihkan, begitu memprihatinkan kepada orang tuanya. Mungkin anak-anak pun akan membela diri dengan mengatakan, dulu pun saya diperlakukan seperti itu kok Romo oleh orang tua saya. Jadi kalau orang tua saya perlakukan seperti itu, biar ini namanya karma, Romo, karma. Biar nerima. Ya lihat saja bahwa dalam dunia sekarang ini tantangan. Orang susah menjadi baik, orang senangnya apa? Membalas dendam. Jadi lihat di dalam situasi seperti ini, tidak hanya tubuh yang hancur, drop, jiwa kita pun drop. Pikiran kita penuh dengan ketakutan. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup seturut Injil? Bagaimana kita hidup seperti Bunda Maria? Menghadapi kekalutan, menghadapi ketakutan, menghadapi tekanan, tapi kita tetap dituntut untuk menjadi seorang pengikut Tuhan. Antoni Vlog Channel.